Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini menjelaskan bahwa untuk memanfaatkan waktu, Senkian memimpin orang-orang negara Mirat Spirit untuk mulai strategi pertahanan. Dan nampaknya mereka semua pergi mengungsi menjauh dari lokasi Luoseng berada. Tapi tidak tahu kenapa banyak sekali hewan buas selama di perjalanan bertingkah seperti mereka gila. Mereka hanya menyerang Luoseng dengan niat membunuh. Tapi kami belum bertemu dengan Ledong dan Lintian. Tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Hanya berharap bahwa mereka tidak bertemu dengan Luoseng. Aku memberitahu Xiao Chen untuk mengutus elangnya untuk memata-matai pergerakan dari Luoseng dan juga menaruh beberapa pil tidur dan diare ke makanannya. Tapi itu sia-sia untuk melawannya. Aku tidak tahu apa alasan sebenarnya di balik ini. Jadi pada dasarnya pil-pil itu sama sekali tidak berguna baginya. Dan setengah bulan kemudian telah berlalu. Diperlihatkanlah Xiao Chen yang berkata, "Senkian, ada sungai yang menghalangi jalan kita tidak bisa lari lagi." Mendengarkan hal itu, di sini Senkian pun menanyakan, "Berapa jarak antara kita dengan Luoseng?" Dan Xiao Chen pun menjawab, "Menurut Fei Long Xueng harusnya berjarak 10 mil dari kita." Mendengarkan semua hal itu, Sang Chao pun mendekat ke arah Senkian dan berkata, "Kita sedang melarikan diri. Untuk bertahan setengah bulan, ada banyak orang mati karena kedinginan dan kelaparan." Mendengarkan semua hal itu, Senkian pun berkata kepadanya, "Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kalau tidak ingin mati, maka kita harus membuat perahu." Dan setelah beberapa hari berlalu, diperlihatkanlah mereka sudah berhasil membuat beberapa perahu untuk digunakan menyeberangi danau yang ada di sana. Sembari melihat proses itu, lanjutlah Senkian bergumam, "Sistem pahlawan dari Sang Chao Yue hanya butuh dia untuk melakukan hal baik, maka dia akan menjadi lebih kuat, dan aku selalu membuat kesempatan yang bagus untuknya untuk melakukan hal itu." Dan di bawah tekanan untuk bertahan, Wang Pojun dan Xiao Chen terus berlatih setiap hari. Mereka selalu menantang satu sama yang lain untuk meningkatkan kemampuan mereka, dan sekarang mereka sudah meningkat banyak. Dan setelah memikirkan hal itu, Senkian pun berkata, "Mereka bertiga menunjukkan keinginan super mereka. Mereka merusak batas mereka sendiri, jadi aku yakin bahwa mereka bisa memenangkan pertarungan di masa depan." Tapi tiba-tiba saja Senkian mencium adanya bau darah tidak jauh dari tempatnya. Dan ternyata benar adanya, karena dari kejauhan diperlihatkan ada sebuah pancaran cahaya yang menjulang tinggi ke atas langit, yang membuat Senkian menjadi terkejut. Dan nampaknya sumber pancaran cahaya itu berasal dari Luoseng yang sudah berada tidak jauh dari mereka. Luoseng yang sudah mengetahui rencana Senkian yang akan menyeberang menggunakan kapal-kapal yang mereka buat. Di sini dia langsung berkata, "Kalian tidak bisa melarikan diri dariku." Dan tanpa ragu-ragu dia pun menghantamkan tinjunya tepat mendarat di atas tanah, yang sontak kali itu pun membuat gelombang energi yang begitu dahsyat. Tapi sepertinya efek kejut dari gelombang serangan itu membuat para monster-monster danau di sana kini mulai muncul di daratan untuk menghadang Luoseng. Melihat hal itu, Luoseng nampak anteng-anteng saja sembari berkata, "Apa ini keinginan dari dunia ini? Karena aku sudah membunuh sangat banyak makhluk, jadi keinginan dari dunia ini memandu makhluk-makhluk dunia ini untuk menghentikanku. Tapi itu masih sia-sia, kau tidak bisa melakukan apa-apa." Dan setelahnya kini Shin pun beralih ke 10 hari kemudian. Nampaknya pelarian yang dilakukan oleh Senkian bersama teman-temannya sebelumnya tengah berhasil. Dan di suatu tempat diperlihatkanlah Pojun, Xiao Chen, dan juga Sang Chao sedang melihat Senkian yang sedang berlatih. Senkian yang melihat kehadiran ketiga orang itu, dia pun menantangnya untuk segera datang kepadanya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiao Chen yang menggunakan langkah bayangannya untuk menerjang ke arah Senkian, dan sembari itu dia mengaktifkan skill 5 Animal Form Teknik Tiger Stand. Tapi sepertinya serangan yang dilayangkan oleh Xiao Chen sebelumnya itu mampu ditahan dengan baik dengan sebuah pukulan oleh Senkian. Dan setelah itu lanjutlah diperlihatkan Senkian yang bergerak merangkak dengan sangat cepat sembari berkata, "Sayangnya kau tidak bisa menghentikanku kalau aku ingin lari."
Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Pojun tidak ingin tinggal diam saja. Dia langsung mengaktifkan skill Unwavering Palm-nya, tepat diarahkan menuju ke arah Shenqian. Tapi untungnya Shenqian menyadari hal itu terlebih dahulu, jadi dia mencoba menyerang ke arah Pojun. Tetapi di sini Pojun mampu menghindari serangan itu dengan kemampuan bela dirinya yang sudah cukup mumpuni. Melihat hal itu, di sini Xiao Chen pun berkata Unwavering Palm-nya Wang Pojun sudah meningkat ke level yang baru. Dia bisa membuat lawannya lumpuh untuk waktu yang singkat. Shenqian menyerahlah. Namun sepertinya di sini Shenqian tidak ingin menyerah begitu saja. Dia pun berkata, gerakan yang bagus, meskipun aku tidak bisa menggunakan kakiku lagi, tapi aku masih punya tangan untuk bekerja. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Shenqian yang melepaskan tinju elang darahnya. Tetapi nampaknya serangan itu ditahan dengan baik oleh Sang Chao menggunakan Golden Bell. Dan sembari itu Sang Chao berkata, jangan bilang padaku bahwa kau lupa tentang keberadaanku. Melihat hal itu, Shenqian pun nampak menyerah sembari berkata, aku mengaku kalah, 1 lawan 3 agak sulit untukku. Dan sembari itu diperlihatkanlah Pojun yang mendekat karena dan berkata, tidak seorang pun dari kita yang bisa menahan gerakan push up milikmu. Dan kau hanya tengkurap selama ini dan tidak melakukan apa-apa selain push up. Jadi jika kita melanjutkannya, kita tidak tahu siapa yang akan menang. Dan beralih ke si Xiao Chen yang berkata, itu benar, kekuatan pertahanannya Lo Sheng tidak lebih lemah daripada level pelatihan ke-6 yang berspesialis teknik bertahan. Jadi kita masih butuh untuk mengandalkan pada gerakan tengkurap milikmu. Mendengarkan semua hal itu, Sang Chao pun mengepalkan tangannya sembari berkata, disayangkan bahwa dunia ini terlalu kecil. Jadi kita tidak bisa memanduki Yuan untuk membersihkan tubuh kita. Kalau tidak, maka kita bisa menjadi lebih kuat dari ini. Mendengarkan hal itu, Shenqian pun memegang pundaknya dan berkata, tidak apa-apa, kekuatanmu cukup untuk menghentikan Lo Sheng sekarang. Cukup untuk meminjamkanku waktu untuk melakukan gerakan push upku. Dan lanjut setelahnya diperlihatkanlah Xiao Chen yang berkata, menurut informasi dari Fei, musuh kita hanya 3 mil jauhnya dari kita. Haruskah kita melarikan diri lagi ataukah kita harus bertahan kali ini? Mendengarkan semua keadaan genting itu, Shenqian pun berkata, kalau kita terus melakukan hal yang sama, maka kita tidak perlu Lo Sheng untuk membunuh kita. Orang-orang di tempat ini pasti akan mati. Terlebih lagi kita tidak punya makanan tersisa, jadi kita tidak bisa meningkatkan kekuatan kita lagi. Kali ini kita tidak bisa bertahan lagi. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja cuaca di tempat itu menjadi berupa drastis yang sontak kali itu pun membuat Shenqian menatap tajam karena diperlihatkan petir menyambar ke mana-mana. Dan lalu kini Xin pun beralih ke 1 jam kemudian diperlihatkan Shenqian yang sedang ngumpul bareng bersama teman-temannya sembari berkata, Luo Sheng akan segera ke sini. Sebelum kita pergi, aku ingin mengkonfirmasi kartu yang ada di lengan baju kita. Berapa banyak pil penyembuh matahari merah yang kita punya saat ini? Mendengarkan hal itu, Sang Chao pun berkata, aku sudah pakai punyaku untuk menyelamatkan seseorang. Dan Xiao Chen juga nampaknya sudah menghabiskan pil yang sama. Dan Pojun di sini berkata, punyaku juga sudah dipakai. Mendengarkan semua hal itu, di sini Shenqian pun berkata, aku belum memakai punyaku. Aku tidak tahu apa Lo Sheng masih mempunyainya. Mendengarkan semua hal itu, Sang Chao pun mulai berpikir, sebelum kami menemukanmu, kami melawan Lo Sheng bersama-sama. Dia tidak sekuat ini saat itu. Dia terluka berat. Aku melihatnya dia mengambil pilnya. Mendengarkan semua informasi itu, Shenqian kembali berkata, ini beberapa pil ekstrim yang aku beli dari Mr. Lu sebelum kita datang ke sini. Masing-masing dapat 3. Setelah meminum pilnya, kita akan mengamuk untuk selama 45 menit. Aku tidak tahu kalau Lo Sheng punya pil-pil ini bersamanya. Tapi itu tidak seharusnya menjadi masalah besar kalau dia punya beberapa. Dia sudah mencapai batasnya di sini, mereka tidak akan berguna untuknya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Shenqian yang memberikan pil itu kepada teman-temannya. Dan nampaknya ketiga orang itu menyambut hangat pemberian yang diberikan oleh Shenqian. Dan lanjutlah Shenqian berkata, tinju push upku menjangkau 300 meter. Saat waktu untuk menyerang tiba, aku akan mengandalkan kalian untuk mengulur waktu untukku. Mendengarkan hal itu, Pojun pun berkata, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyamai kecepatannya.
Dan tidak ingin kalah, Xiao Chen pun berkata, aku bisa memfokuskan banyak hal sekaligus. Aku akan strategis kali ini, ingat sinyal rahasia kita. Dan Sang Xiao pun juga ikut nimbrung. Aku tidak akan membiarkan dia menyakiti sehelai rambutmu sampai aku terjatuh. Kita harus menang. Dan nampaknya keempat orang ini sudah membulatkan tekad untuk bertarung habis-habisan melawan Luo Sheng kali ini. Dan sembar itu diperlihatkanlah Shen Qian yang menatap boneka mekanisnya, dan ia pun berkata, tidak ada cara untuk mengisi daya dari robot mekanisku di sini. Jadi aku masih belum bisa menggunakan master transformasi. Tapi kali ini hal itu bisa menjadi kartu tersembunyiku. Dan dari kejauhan kita dapat melihat petir menyambar kemana-mana di segala penjuru daratan. Dan nampaknya petir-petir itu menyerang tepat menuju ke arah Luo Sheng untuk memperlambat pergerakannya. Dan nampaknya keinginan dunia itu adalah untuk membunuh Luo Sheng seorang. Melihat semua hal itu, Luo Sheng pun berkata, langit retak seperti cermin pecah, petir turun tanpa tanda. Sepertinya aku belum mencapai batas dunia ini. Sistem mulai merusak asal-usul dunia ini. Dunia akan runtuh, harinya sudah dekat. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Luo Sheng yang nampak terkejut melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Dan nampaknya dia terkejut melihat Shen Qian dan teman-temannya berada di kejauhan. Dan lanjut dia pun berkata, hah? Mereka tidak melarikan diri? Dan beralih ke sisi Shen Qian bersama teman-temannya yang tanpa ragu-ragu memakan pil berserker. Sembari itu Shen Qian berkata, beberapa ratus meter lagi dan dia akan masuk ke jangkauan seranganku. Kalau begitu segalanya bergantung kepada kalian. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah mereka semua berlari bersamaan. Tetapi di sini Shen Qian langsung mengambil gaya push up-nya untuk mengumpulkan energi. Dan ketiga orang lainnya bertugas untuk menghadang Luo Sheng. Melihat semua hal itu, Luo Sheng pun berkata, apa dia akan menggunakan seni bela diri yang aneh itu lagi? Aku pikir tidak ada tingkat yang lebih baik. Seniman bela diri bisa memiliki seni luar biasa, tetapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Namun sepertinya di sini Wang Pojun sudah berada tepat di hadapan Luo Sheng dan bersiap melayangkan serangan fatalnya. Melihat hal itu, Luo Sheng pun hanya tersenyum. Dan dia pun berkata, kau hanyalah seniman bela diri aliran yang hina, dan kau ingin berdiri di atas seekor naga. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Luo Sheng yang mendaratkan sebuah tendangan yang kuat, tepat mendarat di tubuh dari Wang Pojun, yang sontak kali itu pun membuat Wang Pojun terdorong ke belakang. Tetapi sepertinya di sini Wang Pojun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghantamkan teknik telapak tangannya, yang sontak kali itu pun mengunci salah satu gerakan kaki dari Luo Sheng. Tapi sepertinya serangan yang dilayangkan oleh Pojun sebelumnya tidak mampu menghentikan pergerakan dari Luo Sheng, karena kini diperlihatkan dengan santainya dia mampu menghancurkan ikatan itu. Dan kembali diperlihatkan Luo Sheng yang bersiap melayangkan serangan tepat menuju ke arah Wang Pojun. Tapi untungnya Sang Xiao datang tepat waktu. Dengan menggunakan Golden Bell-nya, dia pun menahan serangan yang dilayangkan oleh Luo Sheng. Sembari itu dia bergumam, Unwavering Palm-nya Wang Pojun tidak bisa melumpuhkan dia, tapi dia jelas sekali jadi lebih lambat. Aku tidak bisa jadi beban untuk semua orang sekarang. Dan dari sisi belakang diperlihatkanlah Xiao Chen yang muncul, yang mencoba menyerang ke arah Luo Sheng. Dan tanpa ragu-ragu dia pun menggunakan pukulan gorilanya yang tepat ia daratkan di tubuh dari Luo Sheng. Tapi sepertinya di sini Luo Sheng tidak mengalami cedera apapun. Bahkan yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Diperlihatkan Luo Sheng memancarkan energi yang begitu kuat, yang langsung menghempaskan tubuh Xiao Chen jauh ke belakang. Melihat semua hal itu, Sang Xiao pun hanya dapat berkata, Xiao Chen. Namun di sini Xiao Chen berkata, aku tidak apa-apa. Dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Untungnya kita sudah makan pil ekstrim, atau aku akan mati jika tidak memakan pil itu. Dan nampaknya setelah itu diperlihatkan ketiga orang ini saling menatap dan memberikan kode untuk melancarkan rencana selanjutnya. Dan beralih ke sisi Luo Sheng yang berjalan tepat menuju ke arah Shen Qian sembari berkata, untuk beberapa alasan auramu adalah salah satu yang aku benci. Melihat hal itu, Shen Qian pun nampak khawatir dengan keberadaan Luo Sheng. Tapi diketahui Shen Qian baru melakukan 5 kali push up pada waktu itu. Dan beralih ke sisi Luo Sheng, dia nampaknya menendang sebuah kerikil
Dengan sangat kuatnya, kerikil itu pun menghantam tubuh dari Adam yang mencoba berlari menuju ke arah Shen Qian. Dan sepertinya Luo Sheng ini memang sangat kejam, karena diperlihatkan Adam langsung tepar seketika setelah menerima serangan yang dilancarkan oleh Luo Sheng sebelumnya. Melihat Adam yang sudah seperti itu, Shen Qian pun berteriak, "Adam, Master Transformasi, selamatkan!" Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja terdengar suara, "Shen Qian, jangan sia-siakan semua usahamu sebelumnya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiao Chen yang kembali menyiapkan serangannya sembari berkata, "Keningnya adalah titik lemahnya. Kita harus membidik tanda di keningnya bersamaan." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiao Chen yang melayangkan serangan Five Animal Boxing Deep Form. Melihat kehadiran dari Xiao Chen, Luo Sheng pun tersenyum dan berkata, "Batas pertahananku sendiri adalah maksimum yang diperbolehkan di dunia ini. Bagaimana bisa aku memiliki titik lemah? Kau membawa ini pada dirimu sendiri. Kau akan binasa seperti seekor semut yang terbang ke dalam api." Mendengarkan semua hal itu, di sini Xiao Chen pun tersenyum dan berkata, "Kau terjatuh ke dalam perangkap kami." Dan ternyata sesuatu yang tidak diduga-duga telah dilakukan oleh Po Jun, karena kini diperlihatkan Po Jun yang menggenggam erat kaki dari si Luo Sheng ini sembari berkata, "Telapak tangan surga pengstabil." Dan di sisi lain nampaknya Sang Chou juga melakukan hal yang sama. Dia menahan pergerakan salah satu kaki dari Luo Sheng sembari berkata, "Aku akan membantu Shen Qian mengulur waktu, bahkan kalau itu berarti mengorbankan hidupku." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah ketiga orang itu yang sudah mengekang pergerakan dari Luo Sheng. Melihat hal itu, Luo Sheng pun berkata, "Semua yang kalian lakukan tidak berarti. Semua usaha kalian akan menjadi sia-sia pada akhirnya." Dan setelahnya diperlihatkanlah Xiao Chen yang berteriak, "Shen Qian, kenapa kau tidak melakukan apa-apa?" Tapi sepertinya di sini Shen Qian melamun sejenak karena perhatiannya itu dialihkan beberapa saat oleh Adam yang kini sedang terluka, dan beralih ke sisi Luo Sheng yang menghantamkan kepalanya dengan sangat keras sehingga membuat Xiao Chen memuncratkan banyak cairan merah. Dan di sisi yang lain diperlihatkanlah Sang Chou yang menerima beberapa serangan, tetapi dengan tekad yang sangat kuat dia tidak ingin melepaskan kaki dari Luo Sheng. Melihat semua hal itu, Luo Sheng pun kembali berkata, "Penduduk bumi jauh lebih bertekad daripada yang diharapkan. Sayang sekali, aku tidak suka tubuhku disentuh." Dan dalam satu gerakan diperlihatkanlah Luo Sheng yang mampu menghempaskan ketiga orang tersebut yang mengunci pergerakannya sebelumnya. Melihat hal itu, Sang Chou pun berkata, "Kekuatannya kenapa tiba-tiba melampaui pemurnian level 6? Dan setelah menghempaskan ketiga orang itu diperlihatkanlah Luo Sheng yang mencengkram tubuh dari Adam. Sembari itu dia berkata, "Aku tidak pernah membayangkan seorang protagonis lahir di dunia yang kecil ini." Dan nampaknya protagonis yang dimaksudkan itu adalah si Adam yang mempunyai kulit berbeda daripada kaumnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Luo Sheng yang menghantamkan sebuah serangan yang kuat tepat mengenai tubuh dari Adam, yang sontak kali itu pun membuat Adam memuncratkan banyak cairan merah. Dan nampaknya di sini Luo Sheng melakukan semua hal itu karena dia mencoba mengambil jantung dari Adam yang memancarkan cahaya warna-warni. Sembari menggenggam jantung itu, lanjutlah Luo Sheng berkata, "Apakah ini yang membuat asal-usul dari dunia ini?" Namun setelah mengalahkan Adam, diperlihatkanlah Luo Sheng yang melihat ke arah Shen Qian. Dan diketahui push up yang dilakukan Shen Qian kali ini sudah sebanyak 9 kali. Melihat hal itu, Luo Sheng pun bergerak cepat menuju ke arahnya sembari berkata, "Kau bertahan cukup lama ya, luar biasa juga. Tapi sayang, kau hanya tinggal selangkah lagi." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Luo Sheng yang menghantam tubuh dari Shen Qian dengan sangat kuat, yang sontak kali itu pun membuat Shen Qian berbaring di atas tanah. Melihat semua hal itu, ketiga temannya pun berteriak, "Shen Qian!" Tapi sepertinya yang dihajar oleh Luo Sheng sebelumnya bukanlah Shen Qian yang asli, melainkan robot mekanis milik Shen Qian. Dan tiba di saat di mana Shen Qian sudah menyelesaikan tahap push up-nya, dan dia pun bersiap melayangkan sebuah serangan yang ia sebut Earth Shattering. Melihat hal itu, Luo Sheng pun menatap ke arah sembari berkata, "Aku sudah membunuh sang protagonis, maka aku akan mendapatkan hukuman sambaran petir."
Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Shen Qian yang melompat ke atas udara. Sembari itu dia nampaknya memanfaatkan energi petir di sana untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat hal itu, Lo Sheng pun berkata, kemampuan apa ini? Bagaimana mungkin aku terintimidasi oleh serangan ini bersamaan dengan sambaran petir? Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Shen Qian yang melayangkan serangannya itu tepat diarahkan menuju ke arah Lo Sheng bersamaan dengan sambaran petir yang ia kendalikan. Melihat hal itu, Lo Sheng pun menyiapkan pertahanannya sembari berkata, aku tidak bisa bersembunyi atau melarikan diri dari sambaran petir, tapi haruskah aku menyerah? Dan boom, diperlihatkanlah serangan yang dilayangkan oleh Shen Qian kini sudah mendarat tepat di tubuh dari Lo Sheng. Tapi nampaknya Lo Sheng di sini mampu menahan serangan itu, meskipun tanah yang ia pijaki kini mulai hancur sedikit demi sedikit. Melihat serangannya yang masih mampu ditahan, Shen Qian nampak tidak ingin menyerah. Dia menambah kekuatannya untuk menghajar Lo Sheng yang ada di hadapannya. Dan tidak lama setelahnya terlihatlah sebuah ledakan kembali terjadi yang membuat kepulan debu menutupi seluruh pandangan yang ada di sana. Tetapi setelah beberapa saat kepulan debu itu mulai menghilang, diperlihatkanlah Lo Sheng yang masih berdiri tegak sembari berkata, siapa yang mengira seni bela diri yang absurd seperti itu ada di zaman ini sekarang? Sayang sekali tubuh ini tidak berdaya. Jika aku bisa turun ke bumi suatu hari nanti, kau tidak akan seberuntung ini. Dan nampaknya kali ini serangan yang dilayangkan oleh Shen Qian berhasil menumbangkan tubuh dari Lo Sheng yang kini matanya sudah mulai memutih, yang menandakan kesadarannya sudah mulai menghilang. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan Shen Qian. Sistem pembantaian tanpa master terdeteksi. Sistem dianggap sebagai limbah yang dapat didaur ulang. Apakah master ingin menjatuhkan daur ulang? Master akan mendapatkan 100 juta cryptocurrency dari konversi daur ulang. Melihat hal itu, di sini tanpa ragu-ragu Shen Qian pun memerintahkan kepada sistemnya untuk segera mendaur ulang sistem pembantaian itu. Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah sistem pembantaian itu sudah merasuk ke dalam tangan kanan milik Shen Qian. Sembari itu lanjutlah jendela notif muncul di hadapannya. Mendaur ulang sistem pembantaian selesai, mendapatkan 100 juta cryptocurrency. Dan nampaknya di sini Shen Qian mendapatkan jackpot yang begitu luar biasa. Tetapi setelah pertarungan itu nampaknya kesadaran Shen Qian sudah mulai menghilang dan dia pun terjatuh. Melihat hal itu, Sang Chou pun berlari ke arahnya sembari berkata, Shen Qian, cepat makan ini. Dan setelah makan pil kebangkitan diperlihatkanlah Shen Qian yang tiba-tiba saja tersadar dan dia pun berkata, Adam, di mana Adam? Namun sepertinya Adam sudah tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, karena kini diperlihatkan Xiao Chen yang menggendong tubuhnya sembari menggelengkan kepalanya. Melihat hal itu, Shen Qian pun berkata, di mana pil penyembuh matahari merah? Bukankah kita masih punya satu lagi? Namun di sini Sang Chou berkata kepadanya, kami baru saja memberikan pil itu kepadamu. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun mengeratkan giginya sembari berkata, sialan. Sang Chou yang melihat amukan dari Shen Qian itu mencoba menenangkannya sembari berkata, Shen Qian, tenanglah. Tetapi tiba-tiba saja dari dalam tubuh Lo Sheng keluarlah cahaya yang begitu menyilaukan yang melayang tepat di atas kepala mereka semua. Melihat hal itu, Shen Qian pun menyadari bahwa itu adalah inti dari Adam yang direbut oleh Lo Sheng sebelumnya. Dan nampaknya cahaya itu terbang ke suatu tempat di mana pohon dari dunia itu berada. Dan sepertinya mereka berempat menuju ke arah pohon itu. Sembari itu diperlihatkanlah Xiao Chen yang berkata, dunia yang kecil seperti ini, bagaimana mungkin memiliki sesuatu yang sebesar itu? Ini adalah pohon emas. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah salah satu buah dari pohon emas itu jatuh tepat di hadapan dari Shen Qian. Dan di saat buah dari pohon emas itu menyentuh tanah, tiba-tiba saja buah itu hancur sedikit demi sedikit. Dan dari dalamnya terlihatlah Adam yang baru saja terlahir kembali ke dunia itu. Melihat sosok itu, Shen Qian nampak tidak bisa menahan air mata sembari berkata, Adam, kau masih hidup? Namun sepertinya di sini Adam tidak bisa mengenalinya. Sembari itu Adam berkata, siapa kamu? Melihat hal itu, Shen Qian pun berkata, dia bisa berbicara dengan bahasa Cina secara lancar.
Dan meskipun dia terlihat lebih kecil dan muda, tidak diragukan lagi dia memanglah Adam. Adam, aku ini ayahmu. Melihat semua hal itu, nampaknya Senkian terus berbicara kepada Adam dan menceritakan semua kisah yang sudah mereka lalui. Tetapi dari belakang, tiba-tiba saja Sang Chow memegang pundaknya sembari berkata, "Kami mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi sepertinya dia tidak memiliki warisan ingatan dari Adam yang sebelumnya." Dan sembari itu diperlihatkanlah Senkian yang mengingat seluruh kejadian dan kenangan yang telah mereka lalui bersama dengan Adam. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si Adam kecil yang bermain di sebuah kolam. Melihat hal itu, Senkian pun terus memandanginya dari jauh. Sang Chow yang melihat wajah dari Senkian yang seperti itu, dia mencoba menghiburnya dan berkata, "Senkian, semangatlah. Mungkin kita bisa membawa dia kembali ke bumi dan melihat kalau para dokter bisa memulihkan ingatannya." Mendengarkan hal itu, Senkian pun berkata, "Tidak apa-apa. Terus kenapa kalau dia tidak bisa mengenaliku? Selama dia bisa hidup, aku menjadi bahagia. Dia milik dunia ini dan makhluk-makhluk di dunia ini membutuhkan dia. Itu lebih baik untuk meninggalkan dia di sini di mana tempatnya berasal." Dan beralih ke sisi Sang Chow yang tersenyum sembari berkata, "Itu bagus bahwa kau memiliki mental itu. Kurasa aku tidak seharusnya khawatir berlebih kalau seperti itu." Dan sembari memberikan boneka mekanis, selanjutnya Sang Chow berkata, "Ini milikmu kan?" Melihat hal itu, Senkian pun mengambilnya dan berkata, "Tidakkah kau punya pertanyaan? Apa kau tidak penasaran apa ini?" Namun di sini Sang Chow berkata kepadanya, "Ya, setiap orang punya rahasia sendiri. Aku juga punya. Kau pasti punya alasan sendiri untuk tidak berbicara tentang itu. Jadi aku tidak akan tanya lagi." Melihat hal itu, Senkian pun menjabat tangan dari Sang Chow sembari berkata, "Kau teman yang baik." Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Po Jun dan Xiao Chen datang menghampiri mereka dan berkata, "Hei, jangan lupakan tentang kami juga dong." Dan nampaknya itu adalah awal kisah dari 4 orang yang akan menjadi jenius dalam dunia bela diri nantinya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi bumi. Diperlihatkanlah Master Jiu yang masih bersemedi di atas portal. Sembari itu Guru Lu juga berada di sana dan berkata, "Portal antara dunia sudah terbuka. Ini sudah hampir setengah jam, tapi kemana mereka ya?" Mendengarkan hal itu, guru dari Xiao Chen pun berkata, "Mungkinkah sesuatu sudah terjadi kepada mereka?" Namun di sini Master Jiu mencoba menenangkan mereka dan berkata, "Tenanglah, mereka sudah ada di sini." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah keempat orang itu sudah keluar dari dalam portal sembari membawa barang yang begitu banyak di punggung mereka. Melihat hal itu, Guru Lu pun berkata, "Kalian semua kembali? Apa kalian baik-baik saja?" Tetapi Master Jiu langsung menghentikan pergerakan dari Guru Lu dan berkata, "Jangan mendekat, ada percikan ilahi tertentu di mata mereka dan aura mereka membeku. Mereka pasti sudah meningkat pesat. Jika seperti yang aku duga, mereka akan segera memulai pembersihan ki surga dan bumi." Dan ternyata yang diperkirakan oleh Master Jiu itu benar adanya, karena kini diperlihatkan keempat orang itu mulai memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Lin Tian dan juga Ledong sudah keluar dari dalam portal itu sembari Ledong berkata, "Betapa tidak beruntungnya kita sudah tersasar di gua silan itu selama 4 bulan. Mendengarkan hal itu, Lin Tian pun berkata, "Sudah kubilang untuk tidak masuk, tapi kau tetap memaksa. Setidaknya itu bukan usaha yang sia-sia." Mendengarkan hal itu, Master Jiu pun tertawa, "Hahaha, seperti yang kalian berdua memiliki petualangan yang cukup bagus juga ya." Dan beralih ke sisi Ledong yang kembali melanjutkan, "Ya, kami berdua menemukan gua dan kami pergi untuk menjelajahinya, tapi kami berakhir tersesat karena jalannya terlalu rumit." Dan Lin Tian pun melanjutkan, "Untungnya di sana tidak ada makhluk yang berbahaya di dalam gua, tapi itu benar-benar menyebalkan untuk tersesat. Itu tidak terlalu buruk, kami menemukan segala macam tumbuhan aneh yang bisa dimakan. Senior Ji, apa kami diizinkan untuk membawa benda-benda ini pulang?" Mendengarkan hal itu, Master Jiu pun berkata, "Tidak, tentu tidak. Segala yang kalian bawa dari dunia kecil harus diserahkan ketika kalian kembali. Ini adalah salah satu aturan menjelajahi antar dunia. Bagaimanapun jangan patah semangat. Kami akan memberi kalian hadiah sesuai performa kalian masing-masing."
Mendengarkan semua hal itu, Ledong dan Lintian menjadi merasa sangat suram. Semangatnya langsung drop begitu saja, karena nampaknya semua hasil kerja kerasnya selama 4 bulan di gua itu akan diserahkan kepada pemerintah. Dan beralih ke sisi Senkian yang nampaknya sedang melakukan penerobosan, diketahui levelnya kali ini sudah meningkat pesat ke level pelatihan ke-6. Dan seakan tidak ingin kalah, Wang Pojun juga naik ke level pelatihan ke-5 beserta dengan Xiao Chen naik ke level pelatihan ke-5. Dan sepertinya Sang Chao juga hanya naik 1 tingkat, dia kini naik ke level pelatihan ke-3. Melihat semua hal itu, para guru di sana menjadi terkejut sembari berkata, jika aku mengingat dengan benar, Xiao Chen dan juga Wang Pojun hanya dalam 10 hari mereka menembus 1 tahap ke level pelatihan ke-5. Tetapi yang sangat membuatku terkejut adalah Senkian. Dia berhasil menerobos 2 level sekaligus. Mendengarkan semua hal itu, Lintian dan Ledong menjadi sangat terkejut dan berkata, apa? Dan lanjut diperlihatkan Senkian yang berkata, saya rasa saya hanya berlatih sedikit lebih cepat. Mendengarkan hal itu, Master Ju pun berkata, Luoseng satu-satunya yang belum keluar. Mendengarkan nama dari Luoseng, keempat orang itu tiba-tiba saja menunduk dan terdiam, tidak mampu mengungkapkan sepatah kata pun. Melihat hal itu, Master Ju pun berkata, apa itu? Apa itu yang tergambar di wajah kalian? Apakah sesuatu terjadi kepada Luoseng? Dan sembari itu diperlihatkanlah keempat orang itu yang mulai menjelaskan cerita detailnya kepada Master Ju, apa saja yang terjadi di dalam dunia kecil itu. Dan setelahnya lanjutlah Sang Chao berkata, pada akhirnya kami tidak ada pilihan selain membunuh Luoseng. Bahkan sejak dia memasuki dunia yang kecil itu, dia sepenuhnya menjadi orang yang berbeda. Dan setelah mengatakan hal itu, lanjutlah Sang Chao bergumam, aku masih tidak bisa memberitahu senior semuanya tentang masalah sistem. Dan beralih ke sisi Senkian yang berkata, Senior Gauding, semua detail tentang topografi dunia dan kebudayaan lokal sudah aku catat di sini. Mendapatkan pemberian itu, Master Ju pun menyambutnya dan hangat sembari berkata, berubah sepenuhnya menjadi orang yang berbeda ya, menjadi lebih kuat ketika dia membunuh, mencapai limit kekuatan dunia itu dalam waktu yang singkat setelah datang ke dunia yang kecil itu. Baiklah, kupikir aku mengerti situasinya. Apa ada hal yang lain yang ingin kalian sampaikan? Dan secara serempak keempat orang itu berkata, itu saja yang akan kami sampaikan. Namun tiba-tiba saja Master Ju melakukan sesuatu, matanya kini mulai bersinar dan dia mengepalkan tangannya yang mengeluarkan aura keemasan yang mulai mengangkat tubuh dari Senkian dan kawan-kawannya itu. Melihat hal itu, Guru Lu dan bersama Guru Xiao Chen nampak khawatir dan berkata, Pojun, Xiao Er. Namun di sini Master Ju berkata kepadanya, aku hanya membawa mereka ke suatu tempat. Jangan khawatir, diam di sini dan tunggu sebentar, kami akan segera kembali. Kalian berempat ikutlah denganku sekarang. Melihat hal itu, Xiao Chen nampak khawatir dan berkata, Master Ju, kenapa dia membawa kami? Apa kami melakukan sesuatu yang salah? Senior, kami hanya membunuh Luoseng untuk melindungi diri kami. Bagaimana bisa Anda menghukum kami untuk hal itu? Namun di sini Master Ju mengatakan kepadanya, aku tidak membawa kalian untuk menghukum kalian karena membunuh Luoseng, tapi aku membawa kalian ke tempat tes. Tempatnya itu berada cukup jauh. Aku akan meningkatkan kecepatan sekarang. Kalian bisa tidur sebentar. Dan nampaknya di sini selama perjalanan keempat orang itu sedang tertidur. Dan di saat mereka sudah tertidur pulas, nampaknya Master Ju meningkatkan kecepatannya. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Senkian yang kini sudah tersadar dan dia sudah berada di dalam sebuah ruangan. Tetapi tepat berada di belakangnya ada seorang pria botak yang berkata, di mana kalian sekarang? Itu tidaklah penting. Melihat hal itu, Senkian pun bangkit berdiri dan berkata, siapa Anda? Dan di sini Pak Botak kembali berkata, siapa aku juga tidaklah penting. Semua yang harus kalian tahu adalah bahwa Gauding membawa kalian ke sini dan itu berarti aku tidak akan menyakiti kalian. Sekarang aku perlu mengetes sesuatu. Dan kini Sin pun beralih ke 15 menit sebelum Senkian dites. Diperlihatkan Pojun sedang melakukan proses tes itu sembari ia diberikan sebuah permata untuk digenggam. Dan nampaknya 10 menit sebelum Senkian dites, kali ini giliran dari Xiao Chen untuk melakukan tes tersebut. Dan hal yang sama diberikan kepada Xiao Chen seperti Wang Pojun sebelumnya.
Dan 5 menit sebelum Shen Qian dites, nampaknya giliran Sang Chao untuk melakukan tes itu dan dia menggenggam erat permata yang diberikan kepadanya. Tetapi tiba-tiba saja permata itu berubah menjadi merah darah. Melihat hal itu, Pak Kepala Botak pun berkata, Sang Chao Yue kemampuan bertahan yang luar biasa, hampir sebagus seniman bela diri pelatihan ketiga yang berspesialisasi dalam seni bela diri pertahanan ketika dalam level pelatihan kedua. Bahkan batu permatanya bereaksi di tanganmu, yang mana itu berarti kau memang seorang master system. Mendengarkan hal itu sontak membuat Sang Chao menjadi sangat terkejut. Dia membeku dan tidak mampu mengatakan sepatah kata pun. Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah Shen Qian yang akan memulai tesnya. Dan nampaknya hal yang sama diberikan kepada Shen Qian untuk digenggam. Melihat hal itu Shen Qian pun bergumam, sialan, apa yang aku pikirkan, sial apa aku akan ketahuan. Dan sembari Shen Qian memegang berlian itu, lanjutlah dia berkata, aku harus bilang benda kecil ini cukup cantik, berapa harganya? Namun di sini Kepala Botak berkata, hehehe, aku takut semua uang di dunia ini tidak bisa membeli hal itu. Dan sembari menatap permata itu, lanjutlah Shen Qian berkata, bukankah ini hanya kalung tua? Namun di sini Kepala Botak berkata, berhentilah bicara omong kosong dan genggam batu permata itu. Dan di sini Shen Qian kembali beralasan, kenapa terburu-buru? Oke, akan ku genggam sekarang. Ingat untuk kembali membawaku ke Master Jiu dan teman-temanku saat kita selesai, oke. Dan sembari itu lanjutlah Shen Qian bergumam, Richard kecil, aku akan mengandalkanmu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Kepala Botak berkata, kalau batu permatanya tidak berubah warna, ya kau boleh pergi. Dan tiba-tiba saja di saat Shen Qian menggenggam batu permata itu, cahaya merah yang begitu menyilaukan langsung terpancar dari dalam batu permata itu, yang sontak hal itu pun membuat Shen Qian bergumam, sialan. Dan setelah beberapa saat berlalu diperlihatkanlah si Kepala Botak yang memandang lembar tes dari Shen Qian sembari berkata, menurut keterangan mereka, Luo Sheng mungkin punya sistem pembantai. Bagaimanapun menilai dari cara batu permata bereaksi dengan Shen Qian, itu tidak seperti sistem pembantaian. Faktanya itu lebih seperti sistem pertukaran dimensi surgawi. Sepertinya seseorang yang dekat dengan Shen Qian adalah master system. Selain dari Sang Chao Yue, seseorang yang memang sangat dekat dengan dirinya. Master system yang tidak terekspos oleh liga bakat luar biasa. Ini adalah kesempatan yang langka. Dan sepertinya batu permata bercahaya pada waktu itu diakibatkan sistem perdagangan surgawi yang dimiliki oleh Wu Tian. Dan di sini Shen Qian tidak terdeteksi bahwa dia memiliki sebuah sistem. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah seseorang yang sedang mengangkat telepon. Sembari itu dia berkata, apakah ada yang bisa kubantu? Oke, aku mengerti. Aku harus ke sebelah utara kota Yanya, tepatnya di rumah Shen Qian. Dan sepertinya orang yang mengangkat telepon itu memiliki sebuah tanda serigala di telapak tangannya. Sembari itu lanjut dia berkata, seorang yang sangat dekat dengan Shen Qian ya, aku mengerti. Aku akan menyelidikinya lebih lanjut. Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa hari setelahnya. Diperlihatkanlah seorang wanita cantik yang mengendarai mobil. Dan dia pun berkata kepada Master Jiu, aku akan meninggalkan Anda di sini. Kalau begitu, untuk segalanya tentang sistem, makin sedikit orang yang tahu tentang itu, maka lebih baik. Aku harus bertingkah menurut protokol sekarang. Mendengarkan hal itu, Master Jiu pun berkata, aku tahu itu protokolmu, tapi itu tidak akan menyakiti mereka dengan cara apapun kan? Dan di sini wanita cantik itu berkata, tidak, penghapusan ingatan. Kami sudah dites berkali-kali dan sudah terbukti tidak menyakiti. Mendengarkan hal itu, Master Jiu kembali berkata, baiklah, lakukan apa yang harus kau lakukan. Dan sembari itu diperlihatkan wanita cantik itu memanggil Xiao Chen, Shen Qian dan juga Po Jun. Dan nampaknya dia akan melakukan protokol penghapusan ingatan menggunakan kamera yang ia bawa sedari tadi dan diarahkan kepada 3 orang ini. Namun nampaknya di sini Sang Chao tidak ikut bersama dengan mereka. Mungkin itu disebabkan karena sistem yang dimiliki oleh Sang Chao. Dan setelah sesi pemotretan itu diperlihatkanlah Xiao Chen yang berkata, bukankah kita baru saja berada di langit? Master Jiu, apa kita belum sampai? Namun sepertinya di sini Shen Qian tidak kehilangan ingatannya dan dia pun bergumam, apa-apaan sial, mereka bahkan punya penghapus ingatan. Tapi kenapa tidak ada yang terjadi kepada aku ya?
Tetap tenang, aku tidak boleh mengekspos diriku sendiri. Dan setelahnya diperlihatkanlah Master Jiu yang kembali mengangkat tubuh dari ketiga orang itu dan berkata, "Baiklah, kalian sudah menyelesaikan tes kalian. Aku harus membawa kalian semua sekarang kembali." Namun sebelum pergi diperlihatkanlah Shen Qian yang bertanya, "Master Jiu, di mana sang Chow Yue?" Namun di sini Master Jiu berkata, "Karena keadaan khusus dia tidak akan kembali bersama kita." Dan setelahnya diperlihatkanlah Shen Qian yang sudah sampai di dalam kamarnya. Dan setelah masuk dia langsung menutup pintu dengan rapat-rapat sembari bergumam, "Jadi pada dasarnya aku bisa pastikan negara tahu bahwa keberadaan sistem ada dan mereka punya cara ampuh untuk mendeteksi kehadiran mereka." Semuanya yang kami jelaskan tentang Lo Sheng membuat Master Jiu menjadi curiga. Tempat Master Jiu membawa kami di mana mereka memeriksa sistem. Sang Chow Yue tidak diizinkan untuk pergi, yang dimana berarti mereka mendeteksi sistem padanya. Tapi menilai dari sikap Master Jiu dia seharusnya tidak dalam bahaya. Apakah dia mungkin direkrut? Tapi kenapa aku aman? Aku juga punya sistem kan? Keberadaan sistem pasti informasi yang sangat rahasia. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan penghapus ingatan untuk menghapus ingatan kami. Dan juga penghapus ingatan tidak berefek kepadaku. Dan setelah memikirkan hal itu, Shen Qian pun berkata, "Keluarlah sistem, kau tidak terdeteksi bukan?" Dan di sini muncullah jendela notif di hadapan Shen Qian. Sistem dan master bercampur menjadi satu sepenuhnya dalam harmonisasi. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi keberadaan sistem. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun berkata, "Terus kenapa ingatanku tidak terhapus? Ini semua karena kau kan?" Dan kembali sistem menjawab, "Afirmatif, jika sistem dan master terikat bersama, tidak ada alat yang bisa mengubah jiwa master." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun berkata, "Kau benar-benar anakku, kau sehebat diriku, hahaha." Dan setelah beberapa hari berlalu diperlihatkanlah Shen Qian yang sudah kembali ke rumahnya. Sembari itu dia pun nampak ragu-ragu untuk memencet bel dari rumahnya dan dia pun bergumam, "Kami setuju membagi hasil dari penjualan pil sebelumnya sebanyak 50-50. Tapi aku tidak bisa memberikan sepeser pun kepada Wu Tian." Tapi di saat Shen Qian akan memencet bel, tiba-tiba saja pintu terbuka, yang sontak kali itu pun membuat Shen Qian memasang wajah yang memelas sembari berkata, "Wow, apa aku melihat seorang dewi? Bagaimana seorang dirimu begitu cantik?" Tetapi nampaknya yang muncul di hadapannya itu bukan Wu Tian, melainkan seekor ulat berwarna putih yang bertubuh sangat besar. Melihat hal itu, Shen Qian nampak terkejut dan berkata, "Anjir, makhluk apa ini? Dari mana datangnya makhluk ini? Apa yang kau lakukan di rumahku?" Melihat Shen Qian yang memancarkan energi yang begitu menakutkan, diperlihatkanlah ulat itu langsung berlari ke dalam rumah. Sembari itu diperlihatkanlah Wu Tian yang mendekapnya dan berkata, "Kakak Shen, kenapa kau memarahi Jimmy?" Melihat hal itu, Shen Qian pun bertanya-tanya dan berkata, "Jimmy? Apa-apaan ini?" Namun di sini Wu Tian menjelaskan, "Apa kau bicara tentang Jimmy? Jimmy adalah ulat energi. Aku mendapatkannya baru-baru ini lewat berdagang dengan pedagang dari dimensi lain. Dagingnya sebagus pil pemulihan kecil. Memakan ulat energi bisa segera memulihkan sejumlah besar ki dan darah. Dan pemakaian jangka panjang bisa meningkatkan satu limit ki dan juga darah." Mendengarkan semua penjelasan itu, mata Shen Qian langsung berbinar-binar dan berkata, "Apa seluar biasa itu? Aku akan pergi dan membeli bumbu sekarang." Namun di sini Wu Tian menghadangnya dan berkata, "Lihatlah betapa lucunya Jimmy. Aku tidak akan mengizinkanmu memakannya. Lendirnya mengandung energi murni, jadi memiliki efek yang sama juga. Daripada hanya membuangnya, aku rasa itu ide yang lebih baik untuk menyimpannya, karena ini secara terus-menerus memproduksi lendir." Melihat hal itu, mata dari Shen Qian kini mulai berbinar-binar dan dengan ekspresi yang menakutkan lanjutlah Wu Tian berkata, "Meskipun aku harus mengakui itu terlihat luar biasa lezat, lihat saja semua dagingnya gemuk." Dan sembari itu diperlihatkanlah Wu Tian yang memberi makan kepada ulat itu dan Shen Qian pun berkata, "Jadi kenapa kau berdagang untuk itu?" Dan di sini Wu Tian pun berkata, "Bisnis keluarga Liang Ming, persenjataan seni bela diri dan bahkan makanan kan. Mereka memiliki merek gandum yang khusus dibuat untuk seniman bela diri. Itu lebih bernutrisi dan lezat. Itu juga memiliki sedikit efek pemulihan ki dan juga darah. Tapi itu tidak jauh dari ulat energi."
ketika kau pergi, aku berbicara kepada Liang Ming tentang peluang bisnis. Kita akan mengirim lendir Jimmy ke keluarga Liang, di mana pabrik mereka akan memproduksi lendir dan menambahkannya ke dalam gandum untuk dijual. Ini adalah salah satunya yang kubicarakan. Aku akan bertanggung jawab untuk mengirim mereka sumber bahan, dan keluarga Liang akan bertanggung jawab dalam produksi dan penjualan. Dan semua keuntungannya akan dicatat dalam catatan keuangan perusahaan. Tidak seorang pun tahu tentang Jimmy, termasuk Liang Ming. Aku belum memberitahu siapapun tentang dunia lain. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun berkata, jadi aku akan makan lendir miliknya ya? Kau benar-benar jenius. Jadi berapa banyak yang kita hasilkan sejauh ini? Mendengarkan hal itu, Wu Tian pun berkata, kita belum menerima uang apapun, tapi Liang Enterprise sudah memberi kita uang muka. Tunggu sebentar, biar aku luruskan satu hal. Uang yang kita hasilkan dari ini akan digunakan untuk pergantian situasi finansial perusahaan. Bahkan jangan berpikir untuk menyentuhnya ya. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun nampak protes dan berkata, apa kau pikir aku salah satu orang yang seperti itu? Selain itu, aku tidak kekurangan uang. Dan lanjut dia pun bergumam, aku punya 100 juta cryptocurrency. Ya ampun, sial, kenapa aku bawa-bawa uang? Aku cuma punya cryptocurrency saat ini dan aku tidak bisa menukarkan mereka. Kalau Wu Tian bertanya tentang uang pil sekarang, aku tidak bisa memberi dia sepeser pun. Tapi aku tidak berpikir dia belum menyadarinya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Shen Qian yang berkata, Wu Tian, apa kau punya pertanyaan untukku? Namun di sini Wu Tian berkata, kakak Shen, aku yakin kau punya alasan bahwa kau tidak bisa memberiku sepeser pun uang dari pil ekstrim. Jadi apa gunanya aku bertanya? Kalau kau benar-benar punya waktu, kenapa tidak kau khawatirkan tentang hal yang lain? Kakak Shen, apa kau lapar? Akan kubuatkan kau makanan. Dan setelahnya kini Shin pun berpindah ke Asosiasi Seniman Bela Diri sebelah utara Yan. Diperlihatkanlah ada seorang pria yang memiliki bekas luka di wajahnya bernama Wulian sedang berbicara dengan dua orang. Dan nampaknya si Wulian ini sedang melakukan tes pengenalan sistem. Dan sembari itu orang yang berjas itu berkata, tidak ada reaksi, sepertinya kau bukan orang yang kami cari. Dan setelah melakukan tes itu diperlihatkanlah para orang berjas itu memotretnya untuk menghapus ingatannya seperti yang dilakukan kepada Shen Qian dan kawan-kawannya sebelumnya. Dan setelah Wulian keluar dari ruangan diperlihatkanlah kepala cabang dari Asosiasi Seniman Bela Diri bernama Huang Tiang di sana menghampiri anggotanya dan berkata, bagaimana, apa yang terjadi di dalam? Namun di sini Wulian menjawab, mereka tidak melakukan apa-apa, aku hanya duduk dan aku ingat perasaan agak pusing untuk beberapa saat dan terus mereka memintaku untuk pergi. Mendengarkan hal itu Huang Tiang pun berkata, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka dari Liga Bakat luar biasa, organisasi paling misterius negara. Apa yang mereka lakukan di utara Yan ya? Dan sembar itu diperlihatkanlah di dalam sebuah ruangan. Orang yang berjas sebelumnya melapor kepada pimpinannya dan berkata, semuanya ada 18 target potensial di sebelah utara kota Yan. Semuanya adalah seniman bela diri yang luar biasa, yang kemampuan tempur praktisnya sudah melampaui level bela diri rata-rata. Kami telah mengkonfirmasi 14 dari mereka. Mereka bukanlah master dari sistem. Mendengarkan laporan yang diberikan oleh bawahannya, lanjutlah si pria itu berkata, apa kau yakin bahwa ada master system saat ini berada di sebelah utara kota Yan? Dan di sini pria berjas itu mengatakan, ada 70-80% kemungkinan. Dan sepertinya orang yang berjas itu adalah salah satu anggota yang memiliki tanda serigala di tangan kanannya. Dan lalu setelah itu kini Shin pun beralih memperlihatkan Shen Qian yang berada di dalam rumah sembar berkata, berada di rumah adalah hal yang terbaik. Tetapi tiba-tiba saja ponselnya bergetar dan nampaknya panggilan itu berasal dari Liang Ming. Dan dengan terburu-buru Shen Qian pun mengangkat telepon itu dan berkata, ada apa Liang Ming? Dan di sini Liang Ming pun berkata, Shen Qian, aku dengar kau sudah pulang. Ada perjamuan perusahaan besok malam dan setiap tokoh terhormat di provinsi Yangjing akan hadir di sana. Aku bisa mengenalkanmu kepada beberapa partner bisnis potensial yang bisa membantu Shen Enterprise. Jadi datanglah, oke? Dan lalu setelah itu kini Shin pun beralih ke malam hari. Di 2 hari kemudian diperlihatkanlah Shen Qian yang nampak sudah menggunakan pakaian rapi untuk menghadiri acara yang dimaksudkan oleh Nona Lian Ming sebelumnya.
Namun sebelum berangkat, tiba-tiba saja handphone dari Sen Kian berbunyi, dan nampaknya orang yang menelpon itu adalah Pak Kepala Sekolah SMA Yanbei. Dan di sini Pak Kepala Sekolah mengatakan kepadanya bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, aku akan membayarmu sebanyak 1 juta yuan jika kau mendapatkan peringkat kedua, dan uangnya sudah berada di sini sekarang. Tapi seperti yang diketahui, kau mendapatkan peringkat pertama, jadi jika kau ingin hadiah lebih, kau harus menunggu lebih lama. Mendengarkan hal itu, Sen Kian pun berkata, Bapak, tidak usah repot-repot. Saya tidak kekurangan uang sekarang, saya tidak mau hadiahnya. Bantu saya saja untuk mendapatkan beberapa manual level pemurnian. Dengar baik-baik, aku ingin semua hal tentang tinju tentara, tangan elang darah, kulit besi, tendangan mengejar angin, 5 tinju hewan. Saya tidak mau semua itu, untuk yang lainnya semakin banyak semakin bagus. Mendengarkan permintaan itu, di sini kepala sekolah pun berkata kepada pelan-pelan, aku baru saja mau menulisnya. Dan nampaknya di sini Sen Kian meminta buku bela diri yang baru kepada kepala sekolah sebagai hadiah dari posisinya, yang dimana dia mengantarkan sekolah berada di posisi 1. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Wu Tian yang nampaknya akan ikut bersama dengan Sen Kian ke pesta yang disebutkan oleh Nona Liang Ming sebelumnya. Tapi nampaknya di sini Wu Tian terlihat sangat cantik, yang hal itu membuat wajah dari Sen Kian mulai memerah dan mulai memuji-mujinya. Dan beberapa saat pun telah berlalu, diperlihatkanlah mereka berdua sudah sampai di tempat acara, dan nampaknya di depan ruangan Nona Liang Ming sudah menunggu mereka. Melihat hal itu, Wu Tian pun langsung menyapanya, dan sembar itu mereka berbasa-basi sebentar. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja sebuah keributan terjadi karena diperlihatkan ada seseorang yang membawa mobil monster tepat menuju ke arah mereka. Dan nampaknya orang-orang itu membuat kekacauan yang begitu besar yang terjadi di tempat itu. Melihat semua kejadian itu, beberapa orang menjadi sangat frustasi karena mobilnya dihancurkan oleh orang yang membawa mobil monster sebelumnya. Dan nampaknya petugas keamanan juga melihat hal itu, jadi mereka segera langsung bertindak. Tetapi nampaknya setelah dikepung beberapa orang, diperlihatkanlah si bocah berambut pirang itu masih nampak songong, dan dia pun berkata, semua kerugian yang diakibatkan oleh kejadian sebelumnya akan aku tanggung. Dan diketahui si bocah berambut pirang ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Ma. Melihat kehadiran dari tuan muda kedua itu, Liang Ming nampak mengenalinya dan berkata, kalau aku tidak salah, dia seharusnya tuan muda dari keluarga Ma, dan menilai dari perilakunya itu memang benar. Mendengarkan hal itu, Wu Tian pun mendekat ke arah Liang Ming sembari berkata, keluarga Ma itu tidak akan terjadi pada keluarga yang terkenal, terkaya di provinsi Yang Jingkan. Namun di sini Liang Ming membenarkannya bahwa dia memang berasal dari keluarga itu. Melihat hal itu, Sen Kian pun berkata, keluarga Ma, terserahlah, selama aku tidak dirugikan, tidak ada hubungannya denganku. Ayo kita segera masuk. Dan beralih ke sisi tuan muda kedua itu yang bernama Ma Ximing. Sepertinya dia terus diprotes oleh beberapa orang diakibatkan kekacauan yang dia timbulkan sebelumnya. Tetapi nampaknya di sini pengawal dari Ma Ximing itu mencoba menghentikan orang-orang yang mencoba mendekat ke arahnya. Dan di saat yang bersamaan, sebuah jendela sistem muncul di hadapan Ma Ximing. Selamat untuk melakukan sedikit pertunjukan, 15 poin pamer diberikan. Dan nampaknya Ma Ximing ini juga adalah pengguna sistem. Dan tanpa ragu-ragu, Ma Ximing pun langsung menukarkan 15 poinnya itu menjadi 15 ramuan surgawi. Dan sembari itu lanjutlah Ma Ximing bergumam, apakah kedua gadis itu, Liang Ming dan Wu Qiang, dua orang yang paling dekat dengan Sen Kian? Mereka tidak terlihat seperti master system. Dan selanjutnya perjamuan pun dimulai. Liang Ming mengenalkan banyak toko dan sosialita kepada kami. Aku tidak terlalu menyukai ini, tapi koneksi tak terhindarkan. Jika kami ingin keluarga Sen terbebas dari kesulitan, di tengah perjamuan terjadi sesuatu. Tiba-tiba saja Huang Tiang, kepala dari asosiasi bela diri, masuk menerobos ke dalam ruangan itu bersama beberapa orang yang menggunakan jas hitam. Sembari itu Huang Tiang berkata, asosiasi seniman bela diri di sini untuk urusan resmi. Tolong semuanya jangan bergerak saat kami investigasi. Melihat hal itu, para hadirin di sana pun berkata, ada apa dengan itu? Apa hakmu untuk membatasi kebebasan kami? Namun di sini Huang Tiang menjelaskan,
Kami juga melakukan perintah, kalau kau punya keluhan tolong laporkanlah ke atasan kami. Dan lanjut dia bergumam, aku sudah bertemu dengan orang-orang menjengkelkan ini selama bertahun-tahun. Mereka tidak memberi asosiasi waktu. Sekarang kami memiliki liga bakat luar biasa di belakang kami. Apa kau pikir kami masih takut padamu? Melihat hal itu, Shen Qian pun berkata dalam hatinya, apa yang terjadi? Dan lanjut diperlihatkan Huang Tiang yang berbicara kepada seseorang yang mengatakan, kami sudah mengontrol orang-orang. Mendengarkan hal itu, si pria berjas pun berkata, terima kasih Presiden Huang. Sekarang kami punya hal penting untuk dilakukan. Tolong kembali ke mobil di luar dan menjauhlah dari TKP. Dan sembari itu diperlihatkanlah Shen Qian yang terus memandangi gerak-gerik orang-orang itu sembari dia bergumam. Dia memakai jas tapi dia memakai skrap merah terikat di tangannya. Ini sungguh aneh. Apa dia menutupi sesuatu ya? Kalung permata, kenapa aku merasa seperti pernah melihatnya? Aku ingat sekarang, mereka bukan dari asosiasi. Mereka datang untuk mencari sistem. Dan sembari itu diperlihatkan Lautian yang mendekat ke arah dari Shen Qian dan berkata, Kak Shen, apa yang terjadi? Kau terlihat seperti memikirkan sesuatu sekarang. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun berkata, Wutian, apa yang terjadi? Apa kau merasa sakit? Wutian yang tidak mengerti semua hal itu, dia pun berkata, aku baik-baik saja. Namun di sini Shen Qian terus berkata kepadanya, bagaimana bisa, tidakkah kau selalu merasa sakit di malam hari? Namun di sini Wutian memegang kepala dari Shen Qian dan berkata, Kak Shen, ada apa denganmu hari ini? Apa kau? Namun sepertinya di sini Shen Qian memberikan kode kepada Wutian yang sontak hal itu pun membuatnya menjadi mengerti dan dia langsung menjatuhkan tubuhnya di pelukan dari Shen Qian. Melihat hal itu, Liang Ming mendekat ke arahnya dan berkata, ada apa? Namun di sini Shen Qian berkata kepadanya, tidak banyak, dia merasa sakit. Dia akan baik-baik saja setelah aku bawa dia ke toilet. Namun kini diperlihatkan seorang pria berjas di sana berkata, diam di situ. Tidak ada yang bisa diizinkan pergi kemanapun sebelum ini selesai. Namun nampaknya di sini Wutian terus saja berakting dan berkata, sakit. Melihat hal itu, Shen Qian pun berkata kepadanya, apa kau seniman bela diri atau kau adalah penjahat? Dia kesakitan dan tidak ada dokter di sini. Kalau sesuatu terjadi padanya, berita tentang asosiasi menggunakan kekuatan mereka melawan warga sipil akan menjadi berita di seluruh Weibo besok. Mendengarkan ancaman yang dilontarkan oleh Shen Qian, diperlihatkanlah pria berjas itu mulai merasa sedikit ragu dan keringat mulai bercucuran dari wajahnya. Dan dia pun berkata, kau bisa pergi, aku akan bawa dia. Namun di sini Shen Qian ngotot dan berkata, ini adalah penyakit ginekologi. Kenapa kau tidak mengizinkanku pergi dengan dia? Aku pacarnya, niat jahat apa yang kau rencanakan? Melihat semua hal itu, orang-orang di sana mulai berpendapat miring tentang pria-pria yang berjas hitam itu. Melihat keadaan itu, di sini pria berjas pun berkata, tidak, aku tidak. Namun tiba-tiba saja pimpinannya berkata, biarkan mereka pergi, kau temani mereka. Dan setelah itu diperlihatkanlah Shen Qian yang membawa Wutian ke dalam WC. Sembari itu dia pun berkata kepada si pria berjas, apa kau mau masuk juga ke dalam sana? Berdirilah di luar sana. Mendengarkan hal itu, si pria berjas pun nampaknya tidak punya pilihan lain dan dia hanya dapat menunggu di luar dari WC. Sembari itu dia mendengar suara, Kak Shen, kenapa kau melepas bajuku? Bagaimana aku bisa mengoleskan salep padamu kalau aku tidak melepaskannya? Mendengarkan hal itu, di sini si pria berjas pun nampak terkejut dan berkata, apa yang kalian lakukan di dalam? Namun Shen Qian berteriak, mengoleskan salep ke tubuhnya, apalagi yang kami bisa lakukan? Ku peringati kau, jika kau masuk ke dalam, kau akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Dan sepertinya di sini Shen Qian menggunakan perubahan wujudnya untuk berubah menjadi Wutian. Dan sembari itu dia menggunakan boneka mekanisnya untuk berubah menjadi dirinya sendiri. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si pria berjas yang sudah tidak sabaran. Sembari itu dia akan masuk ke dalam WC. Tapi di saat dia ingin membuka pintu, tiba-tiba saja wajah dari Wutian melotot ke arah dan berkata, apa yang akan kau lakukan? Dan setelah itu mereka pun berjalan kembali masuk ke dalam ruangan seperti sebelumnya. Namun setelah Shen Qian sampai di dalam ruangan itu, sepertinya beberapa tes sudah dilakukan kepada orang-orang yang berada dalam ruangan, tetapi semua hasilnya menjadi nihil. Dan sembari itu diperlihatkanlah si pria yang berbaju hitam itu melihat ke arah Shen Qian dan berkata,
wakil kapten, siapapun yang memiliki benda itu cenderung lebih kuat dalam pertempuran, melebihi level mereka. Tapi di beberapa orang tandanya adalah bahwa mereka luar biasa di bidangnya sendiri. Saya pikir kita harus memeriksa semua tokoh terkemuka yang berada di sini. Mendengarkan hal itu, di sini pimpinannya pun berkata, "Kau benar, sistem adalah masalah yang penting. Kita harus mencobanya meskipun bahkan ketika itu tidak pantas." Dan setelahnya diperlihatkanlah si pria berjas hitam sebelumnya mulai melakukan tes satu persatu. Bahkan dia melakukan tes kepada orang yang bukan menjadi seniman bela diri. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tiba giliran dari Nona Liang Ming untuk melakukan tes itu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Nona Liang Ming menggenggam erat permata yang diberikan kepadanya. Tetapi nampaknya permata itu tidak berubah warna sedikit pun. Dan lalu Liang Ming pun berkata, "Apa ini berarti aku bisa keluar sekarang?" Melihat semua hal itu di sini, si pria berjas hitam itu pun meratapi nasibnya sembari berkata, "Ini tidak mungkin. Atau mungkin Wu Tian adalah master dari sistem." Dan tidak lama setelahnya, kini tibalah giliran dari Wu Tian untuk melakukan tes itu. Dan seperti yang diketahui, Wu Tian kali ini adalah Shen Qian yang menggunakan jutsu perbahannya untuk menyamar. Dan sembari itu diperlihatkanlah Wu Tian yang menggenggam erat permata yang diberikan kepadanya. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya yang menyilaukan terpancar dari dalam permata itu. Yang sontak kali itu pun membuat si pria berjas pun menjadi sangat terkejut dan beralih ke sisi Wu Tian yang berkata, "Apa yang terjadi?" Namun di sini si pria berjas itu berkata, "Tidak ada." Dan lanjut dia bergumam, "Jadi mereka berdua bukan master dari sistem. Meskipun permatanya bersinar, itu tidak berubah warna. Ini hanya bisa membuktikan bahwa Wu Tian dekat dengan seorang master sistem sama seperti Shen Qian." Dan beralih ke si Shen Qian yang berkata, "Kalau tidak ada lagi, aku akan kembali kalau seperti itu." Dan sembari berjalan keluar, diperlihatkanlah Shen Qian yang bergumam, "Bagus, Wu Tian akan dilabeli sebagai orang aman untuk sekarang." Dan setelah keluar dari ruangan pengetesan, diperlihatkanlah Wu Tian menghampiri Shen Qian yang nampak sudah menunggunya sedari tadi. Dan nampaknya mereka akan pergi meninggalkan ruangan itu. Tetapi tiba-tiba saja pimpinan dari pria berjas itu mencegatnya dan berkata, "Tunggu, apa kau pemenang dari 9 pertukaran akademi bernama Shen Qian?" Dan di sini Shen Qian pun berkata, "Ya." Mendengarkan hal itu, di sini pimpinan dari pria berjas itu berkata, "Oh, kalau begitu kau aman." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun bergumam, "Seperti yang aku duga, nama Shen Qian dilabeli sebagai orang aman, dan jadi aku tidak harus diperiksa. Sekarang aku hanya perlu satu hal untuk dipertimbangkan. Aku membuat permata bersinar saat berpura-pura menjadi Wu Tian. Apa yang akan dilakukan orang-orang itu ketika mereka mendapatkan informasinya? Apa yang harus aku lakukan ya?" Dan selanjutnya semua hadirin yang tokoh sukses di lingkaran bisnis diperiksa. Kemudian setelahnya mereka berkumpul bersama dan pergi. Mereka sepertinya sudah selesai melakukan penyelidikannya. Dan sebelum mereka meninggalkan tempat itu, diperlihatkanlah si pria berambut merah sebelumnya menghapus ingatan para hadirin yang ada di sana menggunakan kamera yang menjadi alat penghapus ingatan. Dan setelah itu diperlihatkanlah mereka semua meninggalkan tempat itu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke rumah keluarga Ma di sebelah utara Yan. Diperlihatkanlah di dalam sebuah ruangan tuan muda kedua sedang berbincang dengan pria berambut merah sebelumnya. Dan si masing ini berkata, "Katanya Liga Bakat luar biasa memantau anggotanya dengan ketat. Aku bahkan tidak berani memanggilmu kemari. Dan itulah kenapa aku mengemudikan traktor di sana untuk memberitahu bahwa Mas Siming di sini. Bagaimana ide itu? Tidakkah pintar?" Dan karena pada saat yang bersamaan mendengarkan semua hal itu, si pria berambut merah ini menjadi gugup. Dan tidak lama dia pun berkata, "Tuan muda kedua, kau seharusnya kurangi menjadi mencolok saat kau berada di luar. Lebih baik tidak menarik terlalu banyak perhatian." Namun Mas Siming menjawab, "Apa yang harus ditakutkan? Keluargaku sangat kaya. Sebagai tuan muda kedua, tidak bisakah aku melakukan apa yang ku mau?" Mendengarkan semua hal itu, pria berambut merah pun bergumam, Patriark keluarga Ma adalah pria yang heroik. Tuan muda tertua juga pria yang luar biasa. Kenapa tuan muda kedua seperti ini? Dia tidak seperti itu saat dia masih kecil. Sejak dia mendapatkan sistem dan menjadi master sistem, dia menjadi sangat menyebalkan.
Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah pria berambut merah berbicara kepada pelayan. Bukankah kita setuju bahwa aku akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk ini? Dan pelayan itu pun menjawab, Pak Tua bilang begitu. Tapi kemudian tuan muda kedua, dia belum sempat menyelesaikan perkataannya, Mas Siming pun berkata, Serigala Biru, paman ketiga, mengirim pesan ke keluarga. Dia menemukan informasi tentang sistem pertukaran dimensi surgawi dari Sen Qian. Apa itu benar? Yakinlah dengan master sistem di sini membantumu. Sistem di sebelah utara Yan akan menjadi milik kita. Bagaimana semuanya berjalan? Apakah kau mendapatkan hasil? Siapa master sistemnya? Apakah Wu Qing atau Liang Ming? Mendengarkan hal itu, di sini si pria berambut merah itu berkata, ini adalah grafik yang menunjukkan hasil Wu Tian dan juga Liang Ming. Setelah mereka menyentuh permatanya, aku sudah mengganti grafik asli dari Liga Bakat Luar Biasa dengan yang aku persiapkan sebelumnya. Permatanya tidak berubah warna dan tidak bercahaya saat Liang Ming menyentuhnya. Kita pada dasarnya bisa mengeliminasinya. Waktu Wu Tian menyentuhnya itu tidak berubah warna juga, tapi permatanya bersinar dengan cahaya merah. Itu sama dengan Sen Qian. Kita bisa konfirmasi bahwa dia bukan master system, tapi dia pasti dekat dengan master system itu. Melihat laporan itu, Mas Siming pun berkata, kita mengungkapkan fakta bahwa ada sistem di utara Yan ke Liga Bakat Luar Biasa. Bahkan dengan resiko yang datang dengan mengungkapkannya, hanya karena kita ingin meminjam permata dari mereka, sehingga kami bisa memeriksa Wu Tian dan juga Liang Ming dengan itu. Tapi keduanya berakhir bukan sebagai master system. Sialan. Semua usaha yang kita curahkan dan semuanya menjadi sia-sia. Mendengarkan semua hal itu, nampaknya si pria berambut merah berdiri dan berkata, aku sudah mengirim pesan kepadamu dan dengan ini tugasku selesai. Aku tidak bisa menghilang terlalu lama. Aku harus segera kembali. Liga Bakat Luar Biasa akan kembali besok dan aku harus pergi dengan mereka. Misi ini sekarang sudah bukan urusanku lagi. Aku akan melaporkan dengan jujur semuanya yang terjadi di sini padanya dan keluarga Ma. Aku tidak tahu kenapa kau datang ke Utarayan, tuan muda kedua, tapi kalau kau ikut campur dalam taktik kami untuk mendapatkan sistem, itu tidak akan menjadi pertanda baik untukmu. Bahkan saat kau adalah kau, berhati-hatilah tuan muda kedua. Mendengarkan hal itu, nampaknya Siming menjadi sangat kesal dan berkata, anjir, dia bilang bahwa aku ikut campur ke dalam urusan mereka. Seperti itu. Iyakah tuan muda kedua keluarga Ma terlihat seperti seorang yang akan melakukan hal itu? Paman Song, beritahu aku, apa aku terlihat seperti seseorang yang bisa diandalkan? Namun sepertinya di sini Paman Song tidak menjawab semua hal itu. Jadi dia kembali berkata, oi Paman Song, kenapa kau tidak bicara? Apa maksudmu itu? Dan beralih ke si Sen Qian, nampaknya dia memantau semua pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Liga Luar Biasa itu menggunakan sebuah monitor dari sistem yang terpampang jelas di hadapannya. Sembari itu dia berkata, jadi institusi itu mendeteksi sistem yang disebut Liga Bakat Luar Biasa. Itu bukan Liga Bakat Luar Biasa yang menimbulkan masalah, tapi keluarga Ma. Pria yang dipanggil Serigala Biru, mata-mata yang dimasukkan oleh keluarga Ma. Pria yang Master Ju datangi dengan aku pastinya paman ketiga yang dibicarakan oleh Mas Siming. Informasi itu dibocorkan oleh dia dan Serigala Biru adalah salah satu anak buahnya. Aku membuat permata memancarkan cahaya merah juga. Paman ketiga memberitahu Master Ju bahwa ini terjadi karena aku berada dekat dengan sistem pembantaian. Tetapi sepertinya itu bohong. Aneh bagaimana dia yakin bahwa itu sistem pertukaran dimensi surgawi. Sepertinya Liga Luar Biasa tahu cukup banyak tentang sistem, tapi itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya adalah bahwa aku dalam masalah yang serius. Kekayaan keluarga Ma, kekuatan, dan banyak orang bekerja di bawah mereka. Bahkan kalau aku membunuh Mas Siming dan juga orang yang dipanggil Serigala Biru itu tanpa memperhitungkan akibatnya, aku hanya memotong beberapa ranting. Akar masalahnya tidak ditangani sama sekali. Selama mereka berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan master system di sekitar Wu Tian dan aku tidak akan pernah mengenal kata damai. Kalau aku tidak berhati-hati, generasi yang lebih tua akan datang setelah aku membunuh generasi yang lebih muda, atau keluarga Wang akan datang padaku setelah keluarga Ma selesai. Inilah yang harus dilalui oleh protagonis. Aku tidak mau menjadi protagonis. Aku harus memikirkan cara untuk menjauhkan mereka dari Wu Tian dan aku. Hanya seperti ini aku bisa menyelesaikan masalah dari akarnya.
Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.